Pertama-pertama, saya akan mengucapkan salam Buddhis, Namo Buddhaya. Nama saya Jacqueline, dan hari ini saya akan mempresentasikan korupsi menurut ajaran agama Buddha. Pertama-pertama, apa itu definisi korupsi? Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, ataupun perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi maupun orang lain. Di sini ada dimuat Peraturan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Di dalam KUHP juga terdapat pasal 603 yang mengutip setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat itu 2 tahun dan paling lama 20 tahun. Nah, mengapa korupsi itu terjadi? Korupsi itu terjadi karena adanya tekanan, ketidakcukupan ekonomi atau keinginan intensif, yaitu keinginan untuk memperkaya diri sendiri secara cepat juga bisa disebut keinginan intensif. Kedua, adanya kesempatan, yaitu bisa saja orang ini menggunakan jabatannya untuk melakukan tindak pidana korupsi. Itu juga termasuk kesempatan. Ketiga, di sini ada rasionalisasi. Ketidakadilan yang dirasakan sang pelaku. Sang pelaku itu merasa bahwa gajinya itu tidak cukup. Jadi ya normal-normal saja dia melakukan korupsi. Jadi menurut si pelaku itu benar saja perlakuan yang dia lakukan karena dia tidak mendapatkan gaji yang cukup kan. Nah, selanjutnya ada contoh tindakan yang merupakan korupsi. Tindakan yang merupakan korupsi itu pertama, dapat berupa menerima suap atau bribery. Kedua, melakukan tindakan pencucian uang, money laundry. Ketiga, ada penggelapan dana. Keempat, penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan diri sendiri maupun pemerasan dari orang lain. Di sini saya udah menemukan data dari Januari sampai Oktober 2023 yaitu jumlah tindak pidana korupsi yang ditangani KPK berdasarkan instansinya. Di urutan pertama ada pemerintah, kabupaten atau kota terdapat 29 poin. Kedua ada kementerian atau lembaga 26 poin, BUMN 20 poin, pemerintah provinsi ada 10, DPR RI 0, komisi 0. Ini datanya per 6 Oktober 2023. Menurut saya ini datanya kurang tepat ya. Soalnya saya juga ada baca-baca berita bahwa banyak juga kasus DPR RI yang terjadi pada waktu itu. Mungkin saja mereka tidak mengumpulkan datanya dengan baik. Jadi ya data ini belum bisa dibilang valid gitu untuk dipercaya. Selanjutnya ada urutan korupsi paling tinggi di Asia Tenggara tahun 2022. Pertama ada Myanmar, kedua ada Kamboja, ketiga ada Laos, keempat ada Filipina, dan kelima ada Indonesia, keenam ada Thailand, 7 Timor Leste, 8 Vietnam, 9 Malaysia, 10 Singapura. Nah, ini adalah cara pencegahan korupsi. Yang satu, melakukan pemberantasan melalui organisasi terkecil, yaitu kita mulai memberantas dari jabatan yang terbawah sampai yang tertinggi. Kedua, menegakkan posisi hukum. Ketiga, memperkuat hukum dan mempraktekannya secara konsisten. Yang artinya kita harus mempertegakkan posisi hukum, mempraktekannya secara tegas kepada semua orang, tanpa terkecuali. Keempat, ada menyebarluaskan kampanye anti korupsi dan memberikan pendidikan tentang korupsi, yaitu kita memberikan pendidikan sejak dini kepada anak-anak tentang korupsi agar kita dapat mencegah tindakan ini berlanjut lagi di masa depan. Jadi mereka pun bisa mengerti kenapa korupsi itu tidak baik. Kelima, bersikap jujur dan tidak menerima suap. Seperti yang nomor 2 dan nomor 3 juga, ini sama seperti nomor 5. Menegakkan posisi hukum dan kita mempraktekkannya secara langsung tanpa terkecuali dan tidak menerima suap. Dalam agama Buddha,
dijelaskan bahwa terjadinya korupsi ini tidak lain adalah perbuatan yang diakibatkan oleh kemelekatan seseorang dari keserakaan, loba, keegoan, dan kegelapan batin, moha. Kegelapan batin ini bisa saja mungkin dia melihat kesempatan dan keinginan intensif gitu ya menurut saya. Dan korupsi itu melanggar sila kedua Pancasila, Adinadana Weramani, sikap padam sama diami, yang berjanji untuk menjalankan sila untuk tidak melakukan apapun dari mengambil apa yang tidak diberikan. Yang artinya kita tidak mengambil dari orang lain dan kita hanya mengambil apa yang kita punya sekarang dan mensyukuri apa yang kita ada. Kesimpulannya, perbuatan seperti korupsi itu dilarang keras, maupun dari pandangan agama apapun, dan juga melanggar moralitas umum yang ada di masyarakat. Intinya korupsi itu mau di pandangan agama apapun juga tidak diterima ya, dan juga melanggar moralitas umum yang ada di masyarakat. Jadi intinya jangan mengambil yang bukan hak kamu dan jangan mengambil miliknya orang lain. Sekian presentasi yang saya sampaikan hari ini. Namo Buddhaya akan saya tutup sekarang. Terima kasih.